Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita naikkan kepada Bapa di surga yang telah menciptakan langit dan bumi. Hingga pada saat ini kita semua masih diberi kekuatan, diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghampiri hadirat Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2020. Pelayan firman pada ibadah rumah tangga pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Erladuri. Untuk memulaikan ibadah kita, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 30 ayat 18. Untuk panggilan beribadah, kita bersama-sama melakukan PKG nomor 2, datang ke hadirat Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Ibadah keluarga saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Mari kita memuliakan Tuhan dalam PKG nomor 3, Gembala Panggil. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Allah. Namun sebelum itu mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Setelah kami boleh menjalani kehidupan kami dalam minggu yang sedang kami jalani. Dan saat ini kami kembali duduk bersama-sama untuk merenungkan bagaimana cinta kasih Allah yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu firman-Mu saat ini, kami akan sama-sama merenungkan, biarlah Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami. Hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk menjadi penyalur firman-Mu malam ini, Tuhan, Engkau mengurapi secara khusus, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu kepada sidang jemaat yang sudah hadir malam ini. Oleh karena itu ya Tuhan, lengkapi kami semua, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, sehingga kami ini tetap layak dipanggil sebagai anak-anak kekasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Baik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasal yang 113, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Allah berbunyi demikian. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukannya perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Kiranya Allah selalu menolong menyertai kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan malam ini, tentunya kita semua menyadari bahwa dalam hidup ini kita akan selalu mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu di dalam pembacaan kita Mazmur 113 ayat 1 sampai 9 diberi tema yang mengatakan hidup dengan cinta kasih Allah. Oleh karena itu dalam konteks kehidupan modern saat ini, individualitas atau hidup dengan mementingkan diri sendiri adalah salah satu ciri kehidupan manusia yang tidak lazim. Oleh sebab itu sebagai makhluk sosial, terlebih sebagai umat Tuhan, hal yang demikian seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan gereja. Mengapa? Karena gereja adalah gambar Allah itu sendiri. Gereja dipanggil dari kegelapan dan masuk pada terang Allah adalah untuk menjadi saksi Tuhan, sebagai berkat bagi sesama, dan hidup saling mengasihi sebagai implementasi dari kasih Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, persoalan ini menjadi sorotan firman Tuhan dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Kali ini pemazmur mengingatkan bahwa Allah yang kita muliakan adalah Allah yang maha tinggi dan maha kuasa serta penuh cinta kasih. Oleh karena itu saat ini adalah kita semua
pembela bagi orang yang lemah, orang yang hina dan miskin. Bahkan Allah tidak akan diam atas segala tindakan diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial, baik terhadap orang-orang lemah, miskin dan hina, terlebih jika hal itu dialami oleh umat pilihannya. Karena itu melalui pemazmur Allah mengingatkan agar bangsa Israel belajar dari pengalaman hidup selama dalam perbudakan di Mesir, di mana nenek moyang mereka mengalami penderitaan karena satu orang, yaitu Firaun. Dan penderitaan itu hanya dapat diakhiri oleh kemahakuasaan Allah dan kesediaan untuk kembali kepada Allah, saling peduli serta ketaatannya pada pemimpin yang Tuhan utus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih, bahkan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, perlu dicatat bahwa tindakan Allah yang penuh cinta kasih ternyata tidak hanya sampai pada pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi terus berlanjut. Bahkan tindakan pembebasan yang lebih besar dan sangat berharga bagi manusia adalah pembebasan manusia dari perbudakan dosa yang dikerjakan oleh Putra Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Ia rela datang ke dalam dunia dengan kehinaan, menderita, mati dan bangkit demi keselamatan manusia. Dengan pembebasan itu manusia dapat menikmati kasih karunia Allah terhadap kehidupan yang kekal. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih, bahkan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengingat bahwa Allah sangat peduli akan kehidupan dan keselamatan kita, maka adalah penting pula bagi kita untuk memuliakan Allah dan warisi cinta kasih-Nya dengan tidak mementingkan diri kita sendiri, melainkan memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sosial kita, baik itu keluarga, tetangga, persekutuan jemaat, maupun masyarakat pada umumnya. Kepekaan dan kepedulian itu harus pula kita tunjukkan dalam membangun relasi dengan pimpinan dan sesama anggota di mana kita berkarya, supaya kehidupan yang kita bangun dapat mendatangkan berkat damai sejahtera bagi Allah. Oleh karena itu, kita semua sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri, sehingga malam ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah, dan itu akan menjadi pegangan hidup kita baik saat ini maupun yang akan datang. Salam. Setelah kita sudah sama-sama mendengarkan firman Allah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ingatlah akan firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan muliakan Tuhan di dalam PKG 97. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, jikalau sesaat ini Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga ini firman-Mu Tuhan akan menerangi perjalanan kehidupan kami, baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Walaupun kami berada di tengah-tengah situasi negara kami ini, tetapi kami percaya bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami, memampukan kami untuk menghadapi masalah-masalah yang telah terjadi di negara kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini hamba berdoa buat kami semua sidang jemaat-Mu, Jemaat Zion Wasuponda yang telah mengambil bahagian di dalam persekutuan ibadah ini. Mari Tuhan Engkau pimpin sertai kami semua di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, baik sebagai anggota jemaat dalam tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pendidikan, dalam perjuangan, sehingga kami semua boleh merasakan lindungan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan oleh karena sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tetapi mari Tuhan, Engkau selalu tuntun dan pelihara mereka, memampukan mereka, sehingga di dalam menjalani hidup ini mereka tidak akan putus asa, tetapi mereka selalu penuh pengharapan di dalam Tuhan. Demikian Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, mari Tuhan Engkau akan memampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah beri buat kami, sehingga semuanya itu Tuhan kami boleh jalan. Kami tidak akan bersungut-sungut Tuhan, tetapi kami selalu penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kami sudah buat selama ini, mari Tuhan Engkau akan memberkati. Demikian seluruh kehidupan kami di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan Engkau selalu melengkapi kami, sehingga di dalam menjalani hidup ini Tuhan, benar-benar kami selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Setelah ibadah ini sebentar, kami akan kembali di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami sepanjang kehidupan kami, baik pribadi, dalam hidup rumah tangga kami, dalam masyarakat, terutama di tengah-tengah persekutuan kami dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu menolong, menyertai kami. Buat adik-adik kami semua yang sudah berupaya untuk menjalani semua ini, segala tugas dan tanggung jawab, sehingga semuanya boleh jadi ibadah. Oleh karena itu kami mohon Engkau juga akan selalu menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati buat persembahan yang kami sudah beri, sehingga ini akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan bagi Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pengutusan jemaat berdiri. Kita puji Tuhan di dalam
Nyanyian PKG nomor 215 ayat 1 dan 2, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis, berjiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang terindah, berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang terindah, berjiwaku, ku cinta selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar akan tertanam di dalam hati kita, akan bertumbuh dan berbuah, serta kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan jemaat, terutama bagi jemaat Tuhan Sion Wasuponda. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penatua Erladuri. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanannya. Demikian juga kami ucapkan terima kasih buat semua tim penyelenggara ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati jerih upaya kalian. Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan.